Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Baik. Sehat semuanya? Baik, terima kasih sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya kita berdoa dulu. Ketua, pimpin doanya ketua. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Doa mulai. Ya bagus, terima kasih atas doanya ketua ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dulu, lagu wajib ya, Indonesia Raya. Kalian berdiri semuanya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih dulu kembali ya. Itu bukti kita cinta kepada tanah air akan menumbuhkan nasionalisme ya. Baik. Anak-anak, siapa yang tidak masuk pada pertemuan pagi hari ini? Bagus sekali, ini masuk semuanya ya. Baik. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk submateri, kelangkaan, dan kebutuhan. Untuk itu, tapi sebelum itu saya akan mengulangi materi yang kemarin mengenai interaksi sosial. Coba salah satu, Esther, jawab Esther. Interaksi sosial, hubungan-hubungan antara orang, perkembangan antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Pintar sekali jawabannya, keras ya. Jawabannya bagus sekali ya Esther ya, berarti belajar ya. Baik anak-anak, kita akan membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan seperti yang digambar ini ya. Perhatikan ya. Nah, coba tapi saya ingatkan dulu, ini baru pandemi corona, COVID-19, pakai masker ya, jaga jarak, sering cuci tangan. Ngerti ya? Oke, bagus sekali. Baik, karena kita perhatikan dua gambar. Ini ada dua gambar, saya minta dua orang untuk menyebutkan gambar apa itu. Lisa, mana Lisa? Gambar apa Lisa? Kelangkaan yang betul. Salah satunya lagi sebelahnya si Yahya apa? Kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Oh betul, pintar sekali ya temanmu, jeli sekali, katanya baik anak-anak. Itu ya, ada kebutuhan dan kelangkaan. Kita perhatikan dulu. Nah, sebelum itu Bapak akan membaca tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah pertama, mendeskripsikan, menganalisis, mencari solusi, menyajikan, dan mempresentasikan hasil diskusi mengenai permasalahan ekonomi, yaitu mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Baik, perhatikan lagi. Ada dua gambar lagi ya. Dua gambar. Saya minta Lisa, gambar apa itu? Kelangkaan. Betul, pintar sekali kelangkaan. Jadi sebelahnya saya minta lagi si Puja. Mana Puja? Kelangkaan gas LPG. Betul sekali ya. Kelangkaan, bensin dan. Jadi pertama kita akan bahas mengenai kelangkaan ya. Tapi sebelum itu kita akan menyebutkan dulu permasalahan ekonomi itu apa. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas dihadapkan dengan memenuhi kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Oke. Jadi kelangkaan itu adalah apa, suatu kondisi di mana antara kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan tidak seimbang sehingga menyebabkan kelangkaan. Berbicara tentang kelangkaan ada beberapa faktor. Ada 4. Yang pertama sumber daya alam yang terbatas. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, misalnya hutan yang gundul atau kemudian yang ketiga adalah keterbatasan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Nah, jadi yang keempat adalah peningkatan kebutuhan manusia yang sangat cepat dibandingkan alat pemenuhan kebutuhan yang sifatnya terbatas sehingga menyebabkan kelangkaan. Itu ada 4 ya, perhatikan. Kemudian kita akan membahas mengenai kebutuhan. Ini ada gambar apa anak-anak? Uang. Betul, ya, hubungannya dengan uang. Ada 2 gambar lagi, perhatikan. Nah, itu yang pertama gambar apa? Manusia dengan banyak keinginan. Sebelahnya ada banyak orang dengan berbagai kebutuhan. Kita sekali. Oke, berbicara mengenai kebutuhan ada 4 menurut kepentingannya, waktu, sifat, dan subjeknya. Menurut kepentingannya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, kebutuhan dasar, misalnya pos sandang, pangan, dan papan. Seperti gambar ini ya. Kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya apa? Ada motor, ada mobil ya, ada TV ya. Kemudian ketiga adalah kebutuhan tersier, adalah kebutuhan akan barang mewah. Contohnya apa? Mobil mewah, gedung yang apartemen dan sebagainya. Kemudian kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan sekarang dan akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga.
tanggung ya. Oke. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Jasmani itu badan. Contohnya apa? Ya, makan, minum, ya betul, pintar sekali. Kemudian menurut rohani adalah apa? Kebutuhan kaitannya dengan sifat hati ya. Nah, contohnya apa? Orang belajar ya, orang pergi ke masjid itu rohani ya. Kemudian menurut subjeknya ada individu dan sosial. Individu adalah kebutuhan yang menyangkut kepentingan diri sendiri. Contohnya apa di gambar ini nak? Ada dokter, ada insinyur, ya betul, terima kasih. Kemudian kebutuhan menurut masyarakatnya, kebutuhan yang menyangkut kebutuhan akan banyak orang. Contohnya apa? Jalan raya, apa? Masjid ya. Tiga, dalam mendapatkannya harus memerlukan pakai uang. Harus rumahnya harus dapat udara dan sinar matahari. Betul. Barangnya adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga kalau kebanyakan ini akan merugikan. Contohnya api dan air. Ya, itu kalau kebanyakan juga tidak bagus, bisa menyebabkan kebakaran dan banjir. Kemudian berdasarkan fungsi hubungan dengan barang lain ada barang semi, jas hujan dengan payung. Betul. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya bersama-sama dengan barang lain. Misalnya mobil dengan jalan, betul, dengan bensin. Kemudian menurut penggunaan juga pakaian dan makan. Nah, barang produksi adalah barang yang penggunaannya melalui proses tertanya ada barang mentah, ada barang setengah jadi dan barang jadi. Barang mentah contohnya apa nak? Lihat ini nak, sagu, terigu ya. Barang. Kemudian barang jadi apa? Barang yang sudah siap dikonsumsi atau dipakai. Contohnya apa nih? Sepeda motor berbeda. Kedua, menurut tingkat pendidikannya ada anak SMP dengan anak SD berbeda. Yang ketiga, faktor yang ketiga mempengaruhi adalah perbedaan tempat tinggal antara di desa dengan kota berbeda pula dengan kebutuhan. Oke, yang keempat adalah kemajuan iptek. Orang yang tinggal di perkotaan dengan teknologi yang tinggi dengan orang desa yang teknologi masih rendah berbeda juga. Kemudian yang kelima adalah tingkat pendapatannya. Orang yang bergaji tinggi, orang bergaji 5 juta, 2 juta, 500 juga akan berbeda tingkat pengeluaran kebutuhannya. Yang keenam adalah perbedaan selera. Orang yang hobi minum kopi dengan teh ataupun dengan susu akan berbeda juga dengan tingkat kebutuhannya. Yang terakhir adalah status sosial antara presiden, menteri dengan rakyat berbeda juga tingkat kebutuhannya. Itu oke, itu bisa dipahami? Bisa? Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, seperti ya. Sekarang kita akan diskusi mengenai kelangkaan kebutuhan yang ada di sekitar kamu. Coba saya suruh minta orang 2 kelompok, kelompok 1 dan 2 untuk menganalisis permasalahan kelangkaan yang ada di sekitar kamu. Misal saya minta Esti ya? Apa contohnya? Kelangkaan yang ada di sekitar kamu? Rika mana Rika? Kelangkaan bensin. Dengan bensin ya? Kelompok 1, kelompok 2 saya minta Puja, mana Puja? Kelangkaan gas ya? Oh iya, berarti kelangkaan bensin dengan gas. Itu ya, berarti sudah diskusi, kita sudah cukup. Sekarang kita mencoba menarik kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Saya minta Isti mana Isti? Kebutuhan manusia Kesimpulan banyak. kebutuhan manusia sangat banyak. Coba cinta mana? Kelangkaan timbul akibat jumlah kebutuhan manusia tidak seimbang dengan hak pemenuhan kebutuhan. Iya betul, Isti sama cinta jawabannya tepat sekali jawabannya. Jadi kesimpulannya anak-anak adalah jumlah kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sangat banyak. Dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas sehingga menimbulkan kelangkaan. Jadi kita harus bertindak benar-benar secara ekonomi dan berhemat sehingga tidak akan menimbulkan nantinya kelangkaan ekonomi. Ingat, kamu kerjakan nanti tugas kelompok ya, ini dikumpulkan nanti ya. Nanti coba analisa kelangkaan kebutuhan yang ada di sekitar kamu. Nanti kamu masukkan sesuai dengan menurut ini ya, kategorinya diskusikan nanti. Itu aja yang Bapak sampaikan. Kemudian untuk PR-nya juga kerjakan di buku paket halaman 170 mengenai diskusi juga. Nanti diskusi teman-temanmu. Nanti tugasnya dikumpulkan bisa lewat WA group
Kolaborasi pertemuan berikutnya tolong belajar mengenai prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Selesai. Ya, terima kasih, pintar sekali berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dapat hasil yang diinginkan ya. Kita akhiri.